Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam acara Kupat Apem Kupas Tuntas Agenda Pemilu. Pada edisi Kupat Apem kali ini kita mengangkat tema sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah hadir narasumber yaitu Bapak Muhammad Milkan SHI, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Klaten. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Mas Bima, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sama-sama sehat. Sebelum kita bicara lebih jauh, untuk pemilu sendiri secara pengertian umum itu seperti apa Bapak? Nah, ini penting kita tekankan di tema kali ini karena ini berkaitan dengan keadilan pemilu. Tentu kita juga harus berbicara soal pemilu di Indonesia. Bahwa pemilu di Indonesia ini sebenarnya kan merupakan sarana yang diberikan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin mereka dan presiden maupun wakil presiden sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi ini salah satu sarana yang fasilitas sarana yang diberikan agar nantinya berjalannya negara ini sesuai dengan harapan masyarakat bersama. Dan pemilu di Indonesia ini kita semuanya sudah tahu bahwa ini menggunakan prinsip yaitu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan juga jujur dan adil. Nah ini perlu ditekankan juga masing-masing pengertiannya. Sebenarnya masyarakat harus paham apa yang dimaksud dengan langsung itu, bahwa masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung yang sudah memenuhi syarat tentunya, baik umur maupun syarat-syarat yang lain. Kemudian juga umum itu siapa saja yang sesuai dengan aturan perundang-undangan sudah memiliki kewenangan untuk melakukan ikut serta dalam pemilu, maka diberikan hak, mereka harus digunakan secara baik dan benar. Kemudian juga rahasia. Masing-masing definisi ini perlu untuk diketahui, termasuk dalam obrolan kita siang hari ini berkaitan dengan keadilan pemilu. Kita akan kupas itu jika nanti berjalannya pemilu di kedepannya itu akan lebih baik lagi. Ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi ya sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dengan aturan-aturan. Keadilan pemilu ini kan bagian dari prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang dan sudah ada sudah harus kita jalankan baik untuk kedepannya ini akan lebih bagus lagi. Nah, pemilu ini yang menjadi salah satu sarana kedaulatan rakyat itu di mana rakyat harus memilih pemimpin yang diinginkan untuk menjalankan pemerintahan. Tentu kita punya mekanisme, aturan-aturan yang harus dipatuhi sehingga nanti ke depannya aturan-aturan ini akan dijadikan pedoman bagi peserta maupun penyelenggara dan juga rakyat yang memiliki mandat. Tujuan daripada pelaksanaan pemilu kan untuk menghasilkan pemimpin negara yang baik di eksekutif maupun legislatif. Sehingga ya kita harus mempunyai kesepahaman bersama dulu antara penyelenggara dan masyarakat. Aturan-aturan itu harus dipahami, kemudian masing-masing porsinya kita sebagai penyelenggara, kita sebagai peserta, kita sebagai masyarakat, semuanya harus tahu dulu aturan ini. Sehingga nanti ketika pelaksanaan pemilu ini semakin dekat di hari H, itu juga aturan-aturan ini memiliki kesepahaman sehingga terjadi keadilan pemilu tadi. Terkait itu Pak, terkait pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, kata keadilan dalam pemilu itu kalau diterjemahkan dalam diimplementasikan ke dalam masyarakat itu seperti apa Pak? Untuk mewujudkan keadilan tersebut. Pemilu yang adil itu merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas sudah dimuat dalam Undang-Undang Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa
keadilan ini masuk di dalamnya itu. Jadi ini bagian dari usaha dengan mendorong semua pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan pemilu. Sama halnya seperti ini. Keadilan itu masing-masing orang di mata hukum memiliki derajat yang sama. Memiliki hanya kemudian masyarakat ini dia berkedudukan sebagai apa? Misal sebagai peserta, maka dia juga harus memahami hak dan kewajibannya seperti apa. Penyelenggara apalagi, dia juga harus memiliki pengetahuan soal regulasi yang ada, sehingga ketika menjadi penyelenggara dia juga harus mampu bersikap adil, khususnya terhadap para peserta, apalagi terhadap masyarakat rakyat. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh memihak, apalagi untuk penyelenggara khususnya. Termasuk juga peserta juga, dia harus berlaku adil pada sesamanya juga. Tidak boleh semena-mena, mentang-mentang dia punya koneksi di dalam atau punya kenalan orang dalam hal ini adalah penyelenggara maupun stakeholder yang punya kewenangan kebijakan di lingkungan, di daerahnya. Kemudian dia bisa berlaku semena-mena, itu juga tidak boleh. Ini harus dipahami. Intinya hanya itu. Kita sama-sama paham berkaitan dengan regulasi-regulasi yang berlaku sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka selesai. Semua ketika saling memahami. Jadi keadilan itu ya harus tahu porsinya, harus tahu kedudukannya. Masyarakat pun demikian. Mereka juga harus memiliki rasa keadilan ini sebagai istilahnya orang yang melakukan pemilu, orang yang memiliki hak dalam proses pemilu, memiliki hak suara. Dia juga harus memberikan kesempatan, tidak boleh tebang pilih. Ini calon A, calon B boleh kampanye di daerah kami, dengan catatan kampanye harus sesuai aturan dulu ya. Tapi calon yang lain tidak boleh. Ini kan juga mencederai konsep keadilan tersebut. Jadi ini usaha yang penting untuk kita siarkan, misalnya seperti itu, kita distribusikan ke masyarakat, sehingga nanti masyarakat ketika ikut dalam proses pemilu ini juga justru akan membantu kita sebagai penyelenggara mewujudkan keadilan dalam pemilu. Termasuk masyarakat juga bisa untuk melakukan pencegahan pelanggaran atau mendorong penyelenggara dan peserta bahkan untuk menaati peraturan-peraturan yang ada. Itu sebenarnya juga bagian tugas dari masyarakat. Masyarakat juga bisa memiliki kewenangan untuk memberikan informasi awal. Nah, ini juga bagian dari usaha menuju ke keadilan pemilu. Setelah kita tahu tentang keadilan pemilu, untuk lebih detail lagi, kalau dari Bawaslu untuk menciptakan keadilan pemilu khususnya pada divisi penyelesaian sengketa itu seperti apa, Pak? Nah, ini penting karena sesuai dengan judulnya hari ini kita kan berbicara berkaitan dengan konsep sengketa dalam keadilan pemilu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa sengketa ini di Bawaslu, saya sebagai divisi penyelesaian sengketa sebenarnya ingin memiliki ingin masyarakat itu lebih memahami Bawaslu itu. Termasuk masyarakat tahu bahwa di dalam Bawaslu ini ada yang namanya penyelesaian sengketa. Karena ini belum banyak yang tahu, termasuk peserta kadang juga belum tahu. Padahal ini sangat krusial karena ini bagian dari yang dinamakan usaha untuk menuju keadilan pemilu. Jadi kita harus menerangkan dulu nanti sengketa itu seperti apa dan keadilan pemilu dalam konsep sengketa itu seperti apa. Nah, ini Mas, sengketa ini adalah salah satu sarana yang diberikan untuk mencapai keadilan dalam pemilu tersebut. Yaitu sengketa ini kan mempertemukan pihak yang sedang bersengketa. Mungkin ada perbedaan tafsir sehingga perlu kita cari titik temunya untuk mencari mufakat gitu.
atau ada hak salah peserta yang kemudian entah karena SK dari KPU penyelenggara itu menimbulkan persengketaan itu, sehingga nanti penting untuk diselesaikan. Jadi nanti benar-benar para peserta itu paham betul atau apakah saya ini terdolimi atau tidak dengan aturan-aturan yang ada itu. Maka nanti bisa kita rembuk di penyelesaian sini, bisa kita musyawarahkan untuk mencari mufakat. Jadi kalau sudah mencapai kesepakatan, bahkan bukan hanya dengan penyelenggara, dengan antar peserta pun juga ada, dan yang namanya PSAP, penyelesaian antar peserta ini juga ada. Terus kemudian metode musyawarah ini sebenarnya sangat bagus sekali sesuai dengan kultur kita. Jadi kita mempertemukan kedua belah pihak, materi apa yang disengketakan, kemudian juga nanti kita memberikan hak kepada masing-masing pihak itu untuk menjelaskan kronologinya, menjelaskan alasannya, bahkan bisa membantah juga. Jadi nanti titik temunya sudah terjadi ketika sudah mufakat semuanya, maka proses keadilan ini benar-benar terjadi. Nah, ini penting juga Mas Bima untuk diketahui masyarakat, karena masyarakat tahunya kalau di Bawaslu ini kan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran. Padahal proses penyelesaian sengketa ini salah satu sarana yang diberikan kepada masyarakat, kepada para peserta untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan usaha menuju keadilan. Nah, keadilan pemilu ini sesuai dengan aturan kan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi ada batas waktunya juga, ada batas waktu yang harus dipatuhi, ada batas waktu yang harus ditaati. Karena itu kita berkaitan kan berkejar-kejaran, jadwal itu pasti. Jadwal itu menjadi acuan kita bersama sehingga nanti tidak molor waktunya, kemudian tidak geladah kemana-mana, bahasa tidak harus lebih fokus gitu. Nah, keadilan pemilu dalam sengketa kita penting untuk bicarakan pada siang hari ini karena ini merupakan kemajuan dalam berdemokrasi kita saat ini, termasuk salah satu poin yang penting untuk kita acungi jempol dengan peningkatan kualitas demokrasi. Nah, ini keadilan pemilu dalam sengketa itu meliputi setiap berjalannya proses pemilu, baik itu tindakan, prosedur maupun keputusan menyangkut proses pemilu itu harus sesuai dengan undang-undang. Aturannya sudah jelas, sudah kita sepakati bersama, sudah diatur sedemikian rupa. Maka jika tidak dilakukan, proses pemilu dapat menimbulkan sengketa atau sistem keadilan pemilu menjadi tercederai hingga tidak berfungsi. Maka ini betul kita fungsikan agar terjadi keadilan tersebut, yaitu dengan mencegah atau menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Keadilan pemilu yang baik sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Pemilu ini menjadi lebih kredibel, berintegritas di segala lini, baik aturan, baik penyelenggara, peserta, dan masyarakat semua. Gitu. Setelah kita bicara keadilan, Pak, pasti kalau kita bicara keadilan pasti ada kepastian. Terus, masalah kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa itu seperti apa, Pak? Wah, ini berat pertanyaanmu. Tapi saya coba akan berusaha menjawab. Kepastian hukum dalam pemilu ini mutlak harus ada, karena ini berkaitan dengan aturan-aturan pemilu. Ini kan pintu gerbang awal untuk kita mengatur segala hal dalam kehidupan bernegara ini. Jadi harus ada pasti aturan-aturan itu. Karena mau tidak mau, kalau kita kemudian tidak menaati peraturan itu atau menganggap peraturan itu sebelah mata, ini akan timpang berjalannya. Jadi
kita harus paham dulu. Misal naik sepeda motor, kita harus paham dulu gas yang mana, rem yang mana, kemudian ini matic atau pakai persneling. Nah itu harus paham dulu. Kalau belum paham nanti jalannya kacau. Sama juga dalam kehidupan bernegara. Pemilu ini harus kita pahami sebagai awal mula kita menyusun rencana 5 tahun ke depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, maka harus kita taati peraturan-peraturan itu, sehingga nanti kita akan memunculkan pemimpin, wakil rakyat yang itu sesuai dengan pemilu kita. Nah, termasuk yang ditanyakan Mas Bima berkaitan dengan kepastian hukum dalam pemilu. Adanya kepastian hukum dalam pemilu ini mutlak harus ada, harus terjadi, dan harus ditaati. Ini kan meliputi beberapa hal ya, termasuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa. Jadi aturan-aturan untuk proses penyelesaian sengketa ini harus jelas. Jadi aturan aturan hukumnya yang harus ditaati. Jelas. Jadi nanti semuanya berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Kemudian juga tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran. Nah ini juga masyarakat kan juga harus tahu. Ketika di daerahnya terjadi pelanggaran, mereka masih ragu ini apakah ini termasuk pelanggaran pemilu atau tidak? Apakah ini termasuk jangan-jangan ini yang dilakukan oleh si A kampanye sembarangan di daerah saya ini dengan menempel poster, dengan menempel bendera dan lain sebagainya, pelanggaran itu juga bisa diinformasikan dulu lebih awal. Nanti kalau masuk pelanggaran maka kemudian ya kita tertibkan. Ini masyarakat kan harus tahu dulu proses penanganan pelanggaran itu seperti apa. Dan ini tugas kita juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Terus tersedianya hukum acara pemilu. Nah ini juga penting juga, jadi masyarakat akan paham, baik peserta masyarakat maupun penyelenggara semuanya kan ini memiliki satu tujuan yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa ketika keadilan pemilu ini terjadi dengan berbagai macam komponen yang meliputinya, maka nanti ke depan kita akan berjalan lebih baik lagi. Termasuk juga kita harus paham juga ini karena memilih pemimpin, karena ini memilih wakil rakyat, ya kita taruh di awal saja sudah tidak menaati peraturan, maka ya jangan salahkan nanti kemudian kita akan mendapati pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan. Begitu Mas Bima. Berarti dalam 3 proses tadi itu, termasuk dalam penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, itu harus berlaku sama. Dalam hukum kan ada asas equality before the law. Ya. Untuk mewujudkan kesetaraan dalam penyelenggaraan itu seperti apa, Pak? Ini hal yang penting juga untuk kita ketahui bahwa kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah hal yang prinsip yang wajib juga kita pegang, karena dengan memiliki konsep kesetaraan itu untuk menuju ke keadilan itu, sehingga nantinya kita bisa mewujudkan pemilu sesuai dengan yang kita harapkan. Misal adanya keterlibatan seluruh elemen dalam pemilu. Pelibatan ini bukan hanya kemudian kita sebagai masyarakat misalnya nyoblos tok gitu, atau kita datang pas hari H ke TPS, itu bukan hanya itu. Kita berharap juga kedepannya masyarakat juga ikut mengawasi proses itu sedetail mungkin. Maka saya terus tadi menekankan bahwa masyarakat sebenarnya harus peduli betul dengan proses dari awal berkaitan dengan pemilu ini. Aturan-aturan itu juga harus dipahami. Ini memang berat ya, tapi akan terasa ringan kalau masyarakat ini memiliki keinginan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Artinya kan kalau kita biasa mengenal bahwa ini adalah pesta rakyat, tentu ini harus kita jalankan dengan penuh kegembiraan. Termasuk memahami aturan-aturan itu juga harus dengan riang gembira, dengan konsep yang menyenangkan.
Jadi aturan-aturan itu bukan kemudian justru mengekang kita, tapi ini menjadi kesepakatan bersama untuk kita berjalan ke arah yang lebih baik. Sehingga nanti ketika kita berbicara soal pemilu, bukan lagi emosionalitas yang kita fanatisme Buddha yang kita tonjolkan dengan rasa penuh emosi ketika melihat lawan, tapi justru ini ya lainnya ikut pesta saja. Pesta itu kan pasti ada aturannya ya. Pesta ulang tahun kita juga harus nyanyi selamat ulang tahun, bukan nyanyi selamat bukan pesta pernikahan. Terus kemudian kita paham betul berbagai macam pesta itu kan kita paham. Ada pesta pernikahan, ada pesta ulang tahun, ada pesta pesta yang lainnya. Nah ini pesta demokrasi ini kan juga sama, ada aturannya. Nah ketika kita datang ke pesta kan pasti dengan hati yang senang. Ada aturan yang kita pahami. Oh, kita tidak boleh menggunakan kostum yang berwarna ini karena ini adalah pesta seperti ini. Itu ada aturannya. Jadi dalam pesta demokrasi pemilu ini juga ada aturannya. Dan kita harus memahami bersama. Ini milik kita semuanya. Dana itu yang digunakan untuk pemilu itu ya dana kita. Jadi ini milik kita. Sehingga nanti kesetaraan itu benar-benar menjadi apa? Semuanya menjadi jalan usaha untuk proses pemilu yang lebih demokratis. Kesetaraan termasuk ini kesetaraan dalam praktek penegakan hukum pemilu. Nah ini penting juga karena kan mau tidak mau ya tadi semua orang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk mengawal proses ini dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada perlakuan khusus. Mentang-mentang kamu punya kenalan ini, mentang-mentang kamu anaknya ini, kemudian ketika menjadi peserta atau penyelenggara atau bahkan masyarakat umum bisa berlaku semena-mena dan merusak tatanan aturan yang sudah ada ini. Artinya semuanya memiliki perlakuan yang sama di itu. Begitu. Terkait untuk mewujudkan keadilan pemilu, sebenarnya apa yang dibutuhkan penyelenggara untuk mewujudkan itu, Pak? Oh, tentu profesionalitas dan juga netralitas yang harus dipegang kuat-kuat. Karena ya percuma ketika kita ngomong keadilan tapi ternyata kita tidak, netralitas kita masih diragukan, profesionalitas kita sangat rendah. Ini kan juga sangat berbahaya karena pekerjaan kepemiluan dilakukan berdasarkan ketentuan aturan yang pasti. Aturannya kan sudah pasti dan terukur. Artinya batas-batasnya itu jelas. Sudah bisa dibayangkan ketika konsep aturan-aturan ini disusun itu dampaknya seperti apa, kemudian ini dilakukan untuk apa, itu kan terukur semuanya. Jadi sebagai penyelenggara ya kita harus memahami regulasi itu sistem, termasuk dengan sistem kepemiluan. Sistem kepemiluan ini semakin terbuka hari ini. Maka kemudian penyelenggara pemilu harus mempunyai jarak yang sama dengan setiap peserta pemilu. Tidak boleh terbalik yang saya ungkapkan tadi bahwa dengan partai A, partai B, peserta A, peserta B, kita tidak boleh berat sebelah. Yang satu 52%, yang satu 48%, itu pun juga tidak boleh. Harus sama-sama 50, harus sama-sama seimbang ketika kita memiliki kedekatan. Meskipun ketua partai itu adalah, misal kita penyelenggara, ketua partai itu adalah orang dekat kita, itu juga tidak boleh karena ini sebagian dari profesionalitas, bagian dari netralitas yang harus betul-betul kita jaga sehingga kualitas demokrasinya menjadi semakin lebih baik. Bahkan ini sikap kita saja, bahasa tubuh kita, ucapan kita, dan tindakan kita ini harus mencerminkan profesionalitas dan netralitas sebagai penyelenggara. Jadi ya berat-berat mudah sih. Kalau kita anggap ini sesuatu yang berat, aku punya banyak teman-teman dekat yang kemudian sebagai penyelenggara ada banyak teman yang jadi peserta. Nah ini berat kalau kita ngomongnya seperti itu, tapi kalau kita punya frame yang besar dulu bahwa ini tujuannya adalah untuk keadilan pemilu, menjaga pemilu agar lebih demokratis, maka itu akan mudah selama itu ikut aturan. Semuanya tadi semuanya memiliki peran yang sama untuk menjaga setara. Tadi Bapak bicara tentang bebas, tentunya juga masalah adil.
seperti yang prinsip pemilu luber, langsung, bebas, rahasia, dan adil. Untuk bebas, pengertian untuk bebas sendiri itu seperti apa, Pak? Dalam luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu kan memiliki pengertian khusus bebasnya, yaitu misalnya berbagai cara untuk mendapatkan hubungan sepanjang itu dalam koridor aturan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kebebasan yang sama dengan antara peserta juga harus seimbang. Jadi semua peserta memiliki kebebasan untuk mencari calon konstituennya, untuk mencari aturannya sama. Ya itu tadi, tidak boleh ada pembedaan. Bebasnya itu kan siapapun selama ini memenuhi syarat-syarat, maka semuanya juga bebas, mau kamu kemanapun. Jadi tidak boleh ada pembedaan. Ini termasuk juga adil, karena adil ini juga memiliki pengertian kan perlakuan yang sama dengan peserta yang satu dengan yang lainnya. Jadi satu peserta dengan peserta ini juga bahwa konteks adil tidak hanya antara peserta dengan penyelenggara saja, namun juga antar peserta itu harus adil juga. Ya tadi yang saya sampaikan, bebas dan adil ini satu kesatuan juga yang tidak bisa dipisahkan untuk menuju pemilu hasil demokrasi yang demokratis, proses pemilu yang sangat demokratis. Jadi ya semuanya harus memahami tentang konsep bebas ini, memahami soal keadilan. Dari awal kita sudah membahas tentang keadilan pemilu dan sedikit banyak membahas tentang konsep bersengketa dalam pemilu juga, Pak, untuk menciptakan satu keadilan. Tentunya keadilan pemilu itu sebagai wujud untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Sebagai gambaran pemilu yang demokratis itu seperti apa, Bapak? Sebenarnya ada ini kita pahami bersama ya, apalagi ini kita sebagai ajaran kita akan memimpikan, semuanya kita memimpikan. Kita tidak bisa mewariskan anak cucu kita harta itu pasti habis, atau kita tidak bisa mewariskan, tapi satu-satunya yang bisa kita wariskan adalah negara, kehidupan berbangsa dan bernegara, yang termasuk dalam hal ini adalah proses kepemiluan yang demokratis yang bisa kita wariskan. Nah, kita harus memulai ini untuk paham aturan, untuk peduli terhadap aturan-aturan itu, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemilu yang demokratis ini tentu ya setiap peserta itu siap menang, siap kalah, dan siap menerima hasil apapun. Ketika ini sudah menjadi budaya, sebagai peserta misal, saya siap menang, saya siap kalah, saya siap menerima hasil apapun. Ketika ini kita budayakan, baik itu dalam pemilu yang berskala besar maupun pemilu yang berskala lokal, misal pilkades. Ketika ini sudah menjadi budaya, ketika kamu menjadi peserta, kamu siap menang, siap kalah, dan juga siap menerima hasil apapun itu, maka ya akan lebih baik ke depan. Pemilu yang demokratis juga harus dipahami oleh para penyelenggara. Dari penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, ya ini yang saya sampaikan, harus menjaga netralitas dan harus menjaga profesionalitas, karena marwah demokrasi dipertaruhkan di sini. Sedikit saja kita menyeleweng sehingga mengakibatkan netralitas dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara ini tercoreng, maka ini akan mencederai masyarakat yang sudah mempercayakan kita sebagai penyelenggara untuk mengawal proses demokrasi. Jadi ini mutlak juga untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, netralitas dan profesionalitas sebagai penyelenggara ini benar-benar harus dijaga. Dan yang terakhir tentu warga masyarakat. Warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pemilu
ini juga harus memiliki kesadaran yang tinggi bagaimana melaksanakan haknya sebagai pemegang kedaulatan di NKRI. Jadi masyarakat harus paham betul aturan-aturan apa yang diterapkan dalam proses pemilu ini, kemudian hak mereka seperti apa, kewajiban mereka seperti apa, termasuk yang tadi saya ungkapkan bahwa masyarakat ini harus ikut serta mengawasi proses ini. Jangan takut, jangan ragu untuk melaporkan atau untuk bertanya apakah ini pelanggaran, bagaimana proses penanganan pelanggarannya, melaporkannya. Terus saya pengen belajar betul, nanti silakan. Termasuk di Bawaslu Kabupaten Klaten kita juga membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk masyarakat di Klaten khususnya memberikan bertanya atau bahkan kita hari ini kan juga sedang kita sedang melakukan kerjasama dengan beberapa desa. Ada beberapa desa yang sudah kita istilahnya bekerja sama dengan kita sebagai desa. Ada yang desa anti money politik, kemudian desa pengawasan. Ini kan juga bagian dari ikhtiar kita menjaga pemilu yang demokratis dari awal, meskipun pemilunya masih beberapa tahun lagi, tapi kita dari awal sudah jalan. Banyak pertanyaan dari masyarakat, terus Bawaslu kalau tidak ada pemilu apa yang dikerjakan? Sebenarnya justru ini jauh-jauh hari seperti ini kita harus sudah melakukan proses-proses pengawalan pemilu yang demokratis, termasuk pencanangan desa anti money politik dan desa pengawasan. Ini kan bagian dari ikhtiar kita dari jauh hari. Sehingga nanti ketika pas hari H, desa-desa ini kemudian sudah sadar pengawasan. Desa-desa itu sudah bersepakat semuanya warganya untuk tidak menerima money politik. Bahkan warga-warga di desa itu kemudian juga ikut mengawasi bersama dengan Bawaslu, potensi-potensi pelanggaran akan semakin bisa diminimalisir. Nah ini Mas, semua proses ini tentu harus saling menopang satu dengan yang lainnya antar komponen masyarakat, baik peserta, penyelenggara maupun masyarakat umum yang memiliki hak dalam proses pemilu. Sehingga nanti kita impian untuk merasakan atau mewujudkan pemilu yang demokratis ini bisa. Begitu Mas Bima, matur nuwun. Berarti untuk mewujudkan keadilan pemilu membutuhkan peran tidak hanya dari penyelenggara pemilu, tetapi juga sangat penting peran dari masyarakat, bahwa keadilan pemilu itu termasuk sebuah warisan yang berharga untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih Bapak Wilkan atas ilmu-ilmu yang telah diberikan pada edisi Kupat Apem kali ini. Demikian sahabat Bawaslu untuk edisi Kupat Apem kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.